Senja di desa selalu menghadirkan pemandangan yang menenangkan. Langit berwarna jingga keemasan, suara jangkrik mulai terdengar, dan angin sore berhembus pelan menyapu dedaunan. Di sebuah rumah sederhana yang berdinding kayu dan beratap genteng tua, seorang lelaki tua duduk di kursi panjang di teras rumahnya. Ia menatap jalan desa yang sepi, seolah menunggu seseorang datang dari arah kejauhan. Lelaki itu bernama Pak Jaya, seorang ayah berusia 68 tahun. Sudah bertahun-tahun ia menunggu anaknya pulang dari kota. Setiap sore ia duduk di tempat yang sama, dengan harapan yang sama. Tapi hari-hari berlalu, tahun-tahun berganti, dan yang ia tunggu tak kunjung kembali. Pak Jaya bukanlah orang berada. Sejak muda, hidupnya diwarnai kerja keras. Ia lahir dan besar di desa, anak seorang buruh tani. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja membantu orang tua. Setelah menikah, ia bekerja di sawah kecil peninggalan ayahnya. Istrinya, Bu Sari, adalah perempuan yang sabar dan penuh kasih. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andi. Sayangnya, ketika Andi berusia 10 tahun, Bu Sari jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Pak Jaya membesarkan Andi seorang diri. Ia berjuang mati-matian agar anak sematawayangnya bisa tetap sekolah. "Kamu harus sekolah tinggi, Nak," kata Pak Jaya suatu malam sambil menemani Andi belajar dengan lampu minyak yang redup. "Jangan seperti bapak yang cuma tahu pegang cangkul." Andi mengangguk. Ia tahu betapa besar perjuangan ayahnya. Pak Jaya rela mengorbankan segalanya untuk pendidikan anaknya. Ia bekerja di sawah dari pagi hingga sore. Malamnya kadang menjadi kuli angkut di pasar. Semua itu dilakukan demi biaya sekolah Andi. Ketika Andi lulus SMA dengan nilai bagus, kebanggaan terpancar di wajah Pak Jaya. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Andi kemudian melanjutkan kuliah di kota, sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Pak Jaya. Hari itu, dengan mata berkaca-kaca, Pak Jaya melepas anaknya di terminal bus. "Belajarlah yang rajin, Nak. Bapak tidak punya apa-apa selain doa. Jangan lupa pulang kalau libur." Andi mengangguk, memeluk ayahnya erat. "Tenang, Pak. Aku akan membuat Bapak bangga." Sejak hari itu, harapan Pak Jaya begitu tinggi. Ia percaya Andi akan menjadi orang sukses, lalu pulang membawa kebahagiaan untuk keluarga kecil mereka. Awalnya, hubungan mereka tetap hangat. Andi rajin menelpon ayahnya, menceritakan kehidupan kuliah di kota. Setiap libur semester, ia pulang ke desa, membawa cerita dan oleh-oleh kecil. Pak Jaya begitu bahagia. Ia selalu menyambut anaknya dengan masakan kesukaan, atau sekadar menyiapkan kopi panas. Malam-malam mereka habiskan dengan bercerita panjang. Tetangga-tetangga sering memuji, "Beruntung ya, Pak Jaya. Anak sampean pinter, kuliah di kota. Nanti pasti jadi orang sukses." Pak Jaya tersenyum bangga. Dalam hatinya ia berdoa agar semua itu benar. Setelah lulus kuliah, Andi mendapat pekerjaan bagus di sebuah perusahaan besar. Pak Jaya semakin bangga. Namun, sejak saat itu, perubahan mulai terasa. Telepon yang dulu sering datang kini mulai jarang. Pulang kampung yang dulu setiap libur kini hanya setahun sekali, lalu menjadi 2 tahun sekali. "Aku sibuk sekali di kantor. Lagi banyak proyek." Begitu alasan Andi setiap kali ditanya kapan pulang. Awalnya Pak Jaya berusaha mengerti. Ia tahu anaknya sedang mengejar karir.
Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada jarak yang makin lama makin lebar. Setiap lebaran, rumah-rumah di desa ramai oleh kepulangan anak-anak perantau. Jalan desa penuh dengan suara tawa keluarga yang berkumpul. Tapi rumah Pak Jaya tetap sepi. Ia selalu menyiapkan makanan kesukaan Andi, berharap anaknya tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun, tahun demi tahun berlalu, piring-piring itu tetap terbungkus kain, tidak tersentuh. Seringkali Pak Jaya duduk di teras hingga larut malam, menatap jalan desa yang sepi. Ia membayangkan Andi berjalan dari kejauhan, membawa senyum lebar. Tapi itu hanya imajinasi. "Nak, apa kamu masih ingat sama Bapak?" bisiknya lirih. Tak ada yang mendengar selain dirinya sendiri. Rasa kecewa makin dalam ketika Pak Jaya jatuh sakit. Ia mengabari Andi, berharap anaknya segera pulang. Namun jawaban yang ia terima membuat hatinya hancur. "Pak, aku tidak bisa pulang sekarang. Ada rapat penting. Nanti kalau ada waktu aku pulang." Hari-hari sakit itu dilewati Pak Jaya sendirian. Tetangga yang menolong, membawakan makanan dan obat. Sementara anak yang selama ini ia banggakan, sibuk dengan dunia kotanya. Sejak itu, Pak Jaya jarang lagi menghubungi anaknya. Ia lelah menunggu jawaban yang sama. "Sibuk, nanti, belum bisa." Pak Jaya sering berbicara sendiri di teras rumah. Kadang kepada tetangga yang lewat ia berkata, "Andi mungkin sudah lupa jalan pulang. Sudahlah, biarkan saja. Mungkin dia sudah punya dunia sendiri di kota." Tetangga hanya bisa terdiam. Mereka tahu Pak Jaya menahan perih yang dalam. Suatu sore, sambil menatap matahari tenggelam, Pak Jaya bergumam pelan, "Aku capek menunggu. Kalau dia tidak pulang, biarlah. Aku sudah tidak berharap lagi." Air matanya menetes, bukan lagi karena rindu, melainkan karena rasa kecewa yang sudah terlalu lama ia pendam. Meski hatinya hancur, Pak Jaya berusaha berdamai dengan keadaan. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan desa, bercocok tanam di pekarangan kecil, atau sekadar duduk bersama tetangga. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu sesuai harapan. Anak yang dibesarkan dengan penuh pengorbanan kadang bisa melupakan orang tuanya, bukan karena benci, tapi karena terlalu sibuk mengejar dunia. "Mungkin beginilah takdirku," pikirnya. "Aku tidak ingin lagi menaruh harapan yang terlalu tinggi. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan tenang." Sore itu, jalan desa masih sepi. Hanya suara ayam berkokok dan angin sore yang menemani. Tatapannya kosong, tapi dalam hatinya ada gelombang kenangan yang tak bisa dibendung. Tiba-tiba ia teringat masa kecil Andi. "Pak, ambilin bola. Pak." Suara kecil itu seolah masih terdengar jelas. Dulu, setiap kali Andi ingin bermain, ia selalu memanggil ayahnya. "Pak, mobil-mobilanku rusak. Benerin." "Ya." Pak Jaya tersenyum getir mengingatnya. Ia masih bisa membayangkan bagaimana ia jongkok di lantai, mencoba memperbaiki mainan plastik murahan dengan lem seadanya, hanya supaya anaknya kembali tersenyum. Ia juga ingat ketika Andi jatuh saat belajar bersepeda. Tangisnya pecah, lututnya berdarah. Dengan penuh kasih, Pak Jaya menggendongnya, meniup lukanya, lalu berkata, "Tenang, Nak. Jangan takut jatuh. Kalau jatuh, bangun lagi. Bapak selalu ada di sini." Kenangan itu membuat hatinya perih. Dulu, Andi selalu tahu siapa yang akan menolongnya. Dulu, setiap kali butuh sesuatu, suara kecil itu pasti memanggil, "Bapak." Namun sekarang, ketika ia sudah tua, ketika tangannya gemetar, tubuhnya melemah, dan hatinya butuh kehadiran anaknya, justru Andi tidak ada. Bahkan sekadar telepon pun jarang.
Air mata menetes perlahan di pipinya yang mulai keriput. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Dulu kamu selalu cari Bapak, Nak. Tapi sekarang, saat Bapak mencari kamu tak pernah ada. Lamunan itu berakhir dengan desahan panjang. Pak Jaya kembali menatap jalan yang sepi. Dan semakin lama ia sadar, mungkin yang ia tunggu tak akan pernah pulang. Di hatinya ada luka, ada kecewa, ada rindu yang tak terbalaskan. Tapi ia juga belajar melepaskan. Andi, kalau suatu hari kamu pulang, Bapak tetap akan menyambutmu. Tapi kalau tidak, biarlah. Cukuplah Bapak punya kenangan bersamamu dulu. Angin sore berhembus pelan, membawa suara lirih seorang ayah yang sudah terlalu lelah menunggu. Itulah kisah Pak Jaya, seorang ayah yang menunggu anaknya pulang, tapi akhirnya hanya bisa berdamai dengan kecewa. Dari beliau kita belajar bahwa yang paling dirindukan orang tua bukanlah uang atau hadiah, melainkan kabar sederhana dan kehadiran anaknya di samping mereka. Kalau hari ini kamu masih punya ayah atau ibu, jangan tunggu sibukmu selesai untuk sekadar memberi kabar. Telepon mereka sekarang, atau pulanglah jika memungkinkan, karena waktu bersama orang tua tidak akan pernah bisa diulang. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu memberi kabar kepada orang tua hari ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar, supaya cerita ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Kehidupan Senja, agar semakin banyak orang yang belajar menghargai orang tua sebelum terlambat. Sampai jumpa di cerita penuh makna berikutnya.